Udah di-record. Halo guys. Halo guys, kabar? Hai. Ayo kita kerjain soal statistika guys, soal UAS. Kenalan dulu dong. Oh iya, kenalan dulu. Yuk ya Hana. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yohana Saragi dengan NIM 191224027. Salam kenal. Halo, nama saya Alfonsia Ivo. NIM-nya 191224028. Itu tipe. Harusnya 028 ya, teman-teman. Bisa dibetulin nggak ya? Itu tipe. Bentar ya. Oke. Ya, maaf ya. Oke. Halo, nama saya Francisca Diangreni, NIM 191224037. Yuk lanjut ke nomor 1. Oke, semangat Langsung nih. mengerjakan UAS teman-teman. Iya, nomor 1. Oke, nomor 1. Seorang guru ingin melihat apakah kelompok yang diajar dengan metode praktikum dan metode demonstrasi memberikan hasil yang berbeda. Nah, di sini ada guru tersebut mempunyai data hasil tes sebagai berikut. Nah, itu ada datanya praktikum sekian, demonstrasi sekian. Terus perintahnya, bantulah guru tersebut menjawab pertanyaan melalui kajian statistik. Yuk, kita bahas teman-teman. Oke. Langsung ke pembahasan ya. Ya. Nah, jadi di sini tuh ada pembahasannya. Jadi kita data-datanya itu dijumlahin dulu semua. Kan udah ada kan soalnya data-datanya, yaitu 7 plus 8 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5. Itu buat data, aku ulang ya, itu buat data praktikumnya. Jadi data praktikumnya itu ada 7. Apa? Mencari rata-rata ya? Iya. Jadi rata-rata. Jadi tuh nanti nih ada 7 plus 8 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 9 plus 9 plus 10 plus 9 plus 8 plus 4 plus 5 plus 5 plus 8 plus 9 plus 9 plus 7 plus 8 plus 8 dibagi 20. 20 itu dari jumlah datanya ya. Coba ya aku hitung pakai kalkulator. Ya, tadi aku udah ngitung sih, hasilnya ada 149. Coba kalau kalian yang hitung benar atau enggak. Tadi aku juga ngitung 149 kok. Oke, guys. Dibagi 20. Berarti habis itu dibagi 20 ya, guys. Nah, itu tadi hasilnya tuh 7,45 nggak sih? Iya, aku juga di sini nyari 7,45 ya? Kata nggak sih 7,45? Sama, ya, benar. 7,45. Jadi dari hasil yang diperoleh itu data praktiknya itu sebanyak 7,45 gitu ya. Ya. Lanjut ya guys. Sebenarnya ini yang buat data demonstrasinya sama sih yang kayak praktikum, tinggal kayak dijumlahin gitu kayak tadi juga. Jadi tadi aku udah ngitung datanya itu dapat 128 dibagi 20. Benar nggak aku ngitungnya? Coba kalau punya kalian juga benar nggak sama kalian? Bentar ya, aku hitung. Ya. (6,4) nggak sih hasilnya? Bentar ya, aku lagi ngitung. Ya, 6,4 guys. Ya, 6,4. Jadi dari data yang diperoleh hasilnya 6,4 gitu ya teman-teman. Nomor 1 gampang lah, bisa ya. Masih ngitung rata-rata kok. Coba kita simpulin. Berarti Gimana? kan itu dari yang 2 data itu yang praktikum sama demonstrasi kan lebih besar yang praktikum yaitu 7,45. Berarti rata-rata di atas itu bisa disimpulin bahwa metode praktikum itu lebih
memiliki rata-rata tertinggi kan daripada yang demonstrasi. Jadi metode praktikum itu lebih baik jika dibanding metode demonstrasi, gitu kesimpulannya. Jadi yang praktikum lebih baik daripada demonstrasi, teman-teman. Karena dia lebih tinggi ya Iya, rata-ratanya. Oke. Itu kesimpulannya. Lanjut nomor 2. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan. Oke, aku baca ya soalnya. Jadi, pada masyarakat itu ada asumsi atau sesuatu yang diyakini bahwa volume otak seseorang akan menyebabkan atau mempengaruhi kepintaran seseorang. Nah, lalu berikut disajikan volume otak dalam sentimeter kubik dan skor IQ beberapa orang. Apakah ada korelasi linear antara volume otak dan IQ score? Nah, itu di bawah tuh udah ada datanya ya. Terus abis itu pertanyaannya, apakah orang yang volume otaknya besar adalah orang yang pintar? Nah, abis itu selanjutnya kita asumsikan dulu ya. Jadi kita asumsikan dulu kalau volume otaknya itu kita asumsikan sebagai X dan IQ score-nya kita asumsikan sebagai Y. Gitu. Lanjut. Ayo kita hitung. Kita hitung. Kita hitung bareng-bareng ini. Oke. Banyak ya. Oke. Yang X kuadrat. Kita hitung yang X kuadrat dulu ya. Iya. Ya. Nah, yang X kuadrat itu tadi ku hitung 931, 225. Bisa langsung diketik aja kali. Ya, diketik aja, langsung diketik aja, Yohana. Apa tadi? 931, 225. Ya. Nah, yang kedua tuh 1.058. Ya. 841. Hmm. Terus yang bawahnya lagi 1.900.000. 900 beneran. 1.060.900. Ya. Habis itu yang bawahnya itu 1.651.225. Ya. Ya. 651. 225. Ya. Habis itu yang bawahnya 1.100.401. Ya. Habis itu yang bawahnya lagi 1.159.929. Ya. Kemudian bawahnya lagi 1.075.000. 396. Kemudian di bawahnya 1.140.624. Kemudian 1.382.976. Yang bawahnya lagi Jumlahin gitu ya? Ya. enggak, ini masih ada di bawahnya. Oh ini ya. Ya, 1.221.025. Ya. Nah, itu terus di bawahnya itu jumlahnya 11 juta Yes. 782.000
Ya. 542. Heeh. Nah, yang Y kuadrat dilanjutin sama Ivo ya. Iya, tadi aku udah hitung nih yang Y-nya. Itu yang pertama 9.025. Terus 7.225. Itu selanjutnya kan? Iya. Terus 7.396. 396. Ya. Terus habis itu 10.404. Bawahnya juga sama 10.404. Bawahnya 9.025. Terus bawahnya 15.376. Terus 15.625. 625. Ya. Terus 10.404. Terus 12.996. Nah, Jadi itu datanya di total jadi, ya, di total. Iya, jadi totalnya 107.880. Oke. Nah, udah ketemu. Lanjut. Habis itu dihitung. Nah, iya, habis itu dihitung. Oke, jadi habis itu kan udah dihitung. Nah, itu yang diperoleh udah kan tadi N-nya 10, terus sigma X-nya 10.821, sigma Y-nya juga 1.030. Terus tadi total X kuadratnya 11.782.542. Tadi total Y-nya kuadratnya 107.880. Terus total dari sigma X-nya itu 11.851. Nah, Berarti ini kita sekarang R. kita hitung R-nya. Hitung pakai rumus gitu ya? Ya. Nih. Nah, itu untuk hitung R-nya itu N jumlah XY dikurang jumlah X kali jumlah Y. Habis itu per N jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Habis itu N kuadrat dikali, terus N kuadrat dikali Y kuadrat dikurang jumlah Y kuadrat. Nah, itu kan N-nya udah kita ketahuin kan. N-nya itu 10 tadi. 10 ya? Ya. 10. Ya. Terus jumlah X-nya kan 11.851. Dalam Itu dikali ya? Kurung ya, dikali. 11.851. Ya. Tutup kurung, dikurang, buka kurung, 10.821. Ya, itu tutup kurung ya? Tutup kurung lagi, habis itu dibuka kurung lagi, dikali. Ya. 1.030. 1.030. 0.30. Tutup kurung. Wah. Oke guys, Sabar, kalem. Pusing. Nah, tutup kurung. Di bawahnya akar 10 dikali
11 juta. 11 juta pas. 11 juta 782. 542.000. Tutup kurung. Dikurang. Belum. Iya, tutup kurung. Oh iya. Tutup kurung. Itu tetap Habis dalam akar kan? Enggak. Itu kan udah akar semua, mencakup semua. Terus buka kurung. 10.821 kuadrat. 10.800. Bentar ya, aku cari kuadrat dulu. Guys, suaraku berisik nggak sih? Kedengeran kok. Tapi nggak berisik kan? Cari Soalnya kuadratnya di simbol nggak sih? Di normal text itu bener. Normal text, abis itu dikebawahin. Jangan banyak-banyak. Pakai yang enggak ada di sekitar atas. Mana ya? Aku nggak kelihatan. Sebentar. Ada di atas. Oh, ini nih. Tuh ada. Udah. Di bawah. Di bawahnya lagi tadi. Keterusan. Nah, itu Ini tuh. ya? Itu kuadrat, insert, cancel. Insertnya sekali aja. Ya, 2 kali lagi. Dah. Tutup kurung. Ya. Habis itu buka kurung lagi. 10. 10 Ya. kali 107. Berarti dalam kurung lagi gitu. Enggak. Kali angka. Tulisan kali. Oh, I know. Ya. 107, 880. 80. 880. 1 juta. Iya nggak sih? 107. 107. 80. Dikurang. Dalam kurung. Ya. 1030. Dalam kurung, kuadrat, dalam kurung. Kuadrat ya? Enggak. Tutup kurung, itu nggak usah dibuka lagi. Apanya? Oh. Kuadrat langsung gitu. Kuadrat. Aku nyari lagi. Itu udah ada langsung di bawah. Dah. Terus tutup kurung. Buat nutup lagi. Kuadratnya ya? Enggak, tutup kurung aja. Tutup kurung. Nah. Ya, terus di bawah. Nah. Itu kan tadi aku hitung 10 kali 11.851 tuh 118.510. 118.510. Ya. Terus dikurang 11.000. 11 juta 145.130. Berapa? 630. Ya. Nah, di bawahnya Sama akar. kayak yang atas ya? Akar. Ya. 117 juta. 117.
117. Ya. 825. 825. 420. Dikurang 117. 94. 41.000. 41.000 ya. Oh iya, di awalnya minta tolong ditambahin ini dong, buka kurung. Ya, gitu. Nah, di akhirnya ditutup kurung. Ya. Terus buka kurung lagi. 1.078.800. Dikurang Saya ngelek. Ya. dikurang 1.060.900. Ya. Itu minnya kenapa kayak gitu deh? Makanya ini gue lagi 106. 1.060.900. Nah, di bawah. Tutup kurung dulu. Ya. Nah, terus di bawahnya itu aku hitung atasnya tuh minus. Jadi 11 juta minus 11 juta 27 Ya. 120. Terus di bawahnya akar dalam kurung 731. Ya. 379. Ya. Dalam kurung. Tutup kurung. Tutup kurung. Terus buka kurung lagi. 17.900. Tutup kurung. Ya. Nah, terus bawahnya lagi tulis lagi 11.027.120. Bisa nggak sih tunggu kopi? Ketik aja langsung. Ya udah. 11 juta 027. Minus ya? Iya, minus. Benar. Minus. Nah. Habis itu hasilnya akar 130 juta. Itu di bawah kan? Ya, akar 130 juta. 916. Ya. 840. Ya. Terus di bawahnya lagi Minus, tetap minus ya, minus 100 gitu. 11 juta 27.120. Terus bawahnya 11 juta 11 titik 441 koma 8897. Habis itu bawahnya 97. Saya ngelek. Hasil akhirnya
Berarti hasilnya min ya? Minus 963, koma 74, Koma yo, bukan titik. iya, koma. Ya. 7498, 7498, 953. Nah, itu kan minus kan hasilnya. Coba disimpulin kenapa kalau negatif tuh jadinya gimana? Nanti ditulis di situ, diketik. Kenapa guys kalau negatif? kan dari hasil tersebut tuh diketahui korelasinya linearnya itu negatif. Nah, tadi kan ada penelitiannya kan. Jadi menurut penelitian, jika ukuran otak seseorang besar, maka ia memiliki IQ yang tinggi gitu, guys. Oh, jadi kalau misalkan negatif, ukuran otaknya besar, dia punya IQ yang tinggi ya. Iya. Udah ditulis di situ. Linear negatif ya? Titik juga ya? Ya, ditulis. Udah mau habis 10 menit lagi nih. 10 menit lagi ya. Udah mau habis waktunya, guys. Yuk lanjut nomor 3. Langsung lanjut nomor 3. Saya mulai. Oke. Dibaca soalnya. Jadi kan ini ada soalnya, pada masa pandemi ini metode pembelajaran dilaksanakan pada sebagian besar sekolah atau semua menggunakan pembelajaran jarak jauh. Banyak pendapat mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan tidak efektif dan bahkan mengatakan lebih baik dari pembelajaran metode tatap muka. Sebagai seorang akademis dan mahasiswa yang telah belajar ilmu tentang pengelolaan data secara statistik, ujilah apakah pernyataan tersebut benar secara statistik. Terus setiap kelompok perlu menyampaikan langkah-langkah statistik bagaimana memulai dan menjawab pertanyaan tersebut. Mahasiswa perlu mencari data dan menggunakan data tersebut untuk menjawab pertanyaan. Apabila kesulitan, peroleh data kelompok boleh menggunakan data dummy untuk menjawab masalah tersebut. Yuk lanjut ya. Nah, ini ada data hasil surveinya. Itu ada 66% siswa tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi, terus 87% siswa ingin segera kembali belajar di sekolah, dan 8% siswa juga bersedia memakai masker di sekolah. 90% siswa mengatakan pentingnya jarak fisik jika melanjutkan pembelajaran di kelas. Nah, kita cari rata-ratanya. X-bar-nya 66 tambah 87 tambah 88 tambah 87 tambah 88 tambah 90 bagi 4. Ya. Hasilnya Oh ya.
Hasilnya bukan di situ. Enternya dari yang kanan. Ini. Enggak. Atau enggak langsung aja sama dengan. Nah, sama dengan 82,75%. Berapa? 82,75%. Ya. Yuk lanjut. Ya. Ini kan ada mencari simpang rata-rata. Jadi itu datanya ada X1, X1 min 7, terus X bar XI dikurang X. Jadi rumusnya itu ada, apa sih ini, jumlah XI dikurang X sama dengan gitu kan, nanti dimasukin. Jadi kan ini datanya udah ada kan di sini. Nah, tinggal di jumlah. Berarti langsung masukin aja angkanya ya? Ya. Tadi berapa sih di sini yang kita hitung? Nggak jelas di gue. 1/4, 1/n-nya jadi 1. Jadi 1/4. Hah? Kan 1/n. Ini dulu kan yang atas dulu. Yang 39, itu nggak sih? 5. Ya nggak sih? Ya. Jadi tadi yang dihitung semuanya ya? Ya, Ya. 3,5. Terus yang ini kan yang 1/n. Iya itu. Berarti 1/4 gitu ya? Iya. 4. Terus dikali 33, yang ini yang hasilnya itu ya? Itu 3 tadi bukan 33 bukan 39. Nah, ya itu 33. Dikali 33,5. Hasilnya berapa ya? Tadi aku udah ngitung 8,375. Benar kan sama kalian? 8.375. Iya benar, sama kok. 8,375. Nah, iya betul sama kok. Jadi karena pernyataan tersebut kan tadi juga udah ada datanya kan, udah jelas datanya, udah ngambil data dari beberapa survei itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut itu benar karena tadi ada datanya, terus ada yang dihitung gitu, teman-teman. Benar. Ya, datanya benar itu karena tadi kan udah ada datanya, ngambil data survei gitu-gitu. Next. Ya. Udah selesai kok guys. Makasih ya kerjasamanya. Iya, makasih kerjasamanya teman-teman. Semoga nilai UAS matematika kita bagus. Statistika kita bagus. Ya begadang. Ini nggak mau dia. Yaudah ya, Gus. Stop share screen ya. Makasih. Aku live ya. Tunggu, jangan live dulu.